Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Profil Sikap Peduli Lingkungan Laut melalui Pembelajaran IPA pada siswa Sekolah Menengah Pertama Sekota Tanjung Pinang. Saya, Diasar Titi, selaku Ketua Tim Peneliti, dan anggota peneliti pada penelitian ini adalah Adam Fernando dan Nur Eka Kusuma Hindrasti. Penelitian ini merupakan penelitian yang didanai oleh hibah internal Universitas Maritim Raja Ali Hadi tahun 2022 dengan skema penelitian unggulan prodi atau PUP. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk memberikan perubahan terhadap pengetahuan, tetapi pembelajaran juga bertujuan untuk memberikan perubahan terhadap sikap. Jadi pengetahuan itu bukan satu-satunya produk dari suatu pembelajaran. Sikap pun merupakan suatu produk dari pembelajaran. Dan di antara sikap yang menjadi produk dalam pembelajaran itu adalah sikap cinta lingkungan laut. Nah, sikap cinta lingkungan laut ini berkaitan dengan bagaimana kita bertindak dan berperilaku terhadap lingkungan laut yang ada di sekitar kita. Dan sikap cinta lingkungan laut ini salah satunya dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Seperti yang kita ketahui bahwa objek kajian dari ilmu pengetahuan alam ini sangat erat kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungan. Nah, kenapa sih sikap cinta lingkungan laut ini menjadi sangat penting untuk ditanamkan atau untuk diinternalisasikan melalui pembelajaran? Karena seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi kerusakan terhadap lingkungan laut, baik itu pencemaran oleh sampah plastik yang bertebaran di mana-mana, dan juga pencemaran yang diakibatkan oleh tumpahan. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, bahwa yang namanya kerusakan lingkungan laut ini disebabkan oleh ulah tangan manusia, disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dan hal ini mengindikasikan bahwa yang namanya manusia itu memiliki sikap cinta lingkungan laut yang kurang. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk menanamkan sikap cinta lingkungan laut ini khususnya terhadap generasi muda seperti siswa-siswa SMP, karena masa depan uh, dunia ini, masa depan lingkungan laut ini agar menjadi tempat yang lebih habitable bagi jutaan spesies makhluk hidup yang ada di dalamnya itu, salah satunya berada di tangan generasi muda sekarang. Maka penting sekali bagi kita untuk menanamkan sikap cinta lingkungan laut terhadap generasi muda, salah satunya uh, siswa yang berada di bangku sekolah menengah pertama. Nah, uh, Indonesia ini sendiri merupakan negara maritim yang terbesar di dunia, dan salah satu provinsi dengan wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratannya itu adalah Kepulauan Riau. Tetapi apakah selama ini pembelajaran IPA yang dilaksanakan di eh, Kepulauan Riau atau khususnya di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjung Pinang sudah efektif dalam menanamkan sikap cinta lingkungan laut itu? Maka berdasarkan latar belakang itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana profil dari sikap cinta lingkungan laut melalui pembelajaran IPA pada siswa sekolah menengah pertama sekota Tanjung Pinang. Adapun metode penelitian ini, waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April sampai November tahun 2022. Lalu penelitian ini dilaksanakan di semua sekolah menengah pertama negeri di Kota Tanjung Pinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei.
Lalu subjek penelitian ini adalah 572 siswa SMP Negeri Sekota Tanjung Pinang, di mana di SMP 1 ada 45 siswa, SMP 2 50 siswa, SMP 3 ada 26 siswa, SMP 4 59 siswa, SMP 5 51 siswa, SMP 6 39 siswa, SMP 7 58 siswa, dan seterusnya. Adapun cara penentuan dari jumlah subjek penelitian untuk setiap sekolah, peneliti menggunakan metode cluster random sampling. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, peneliti menggunakan kuesioner dengan kisi-kisi yang terdiri dari 4 indikator utama yang akan diukur, yaitu pertama, pengetahuan siswa tentang lingkungan laut melalui pembelajaran IPA. Lalu yang kedua, sikap siswa atau upaya siswa dalam melestarikan lingkungan laut melalui pembelajaran IPA. Lalu yang ketiga, sikap ataupun upaya yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan laut melalui pembelajaran IPA. Dan yang keempat, bagaimana sikap atau upaya yang dilakukan oleh siswa dalam memperbaiki kerusakan lingkungan laut melalui pembelajaran IPA. Nah, dari 4 indikator utama ini, peneliti mengembangkannya dalam menjadi menjadi pernyataan-pernyataan yang total keseluruhannya itu terdiri dari 36 pernyataan. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan. Untuk yang pengetahuan tentang lingkungan laut, kita memberikan suatu pertanyaan yang bisa dijawab dalam bentuk benar ataupun salah. Lalu untuk indikator kedua sampai keempat, peneliti mengembangkannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bisa diisi dengan jawaban selalu, sering, jarang, ataupun tidak pernah. Untuk teknik analisis datanya sendiri, dianalisis dengan menggunakan skala Likert dengan persamaan P sama dengan F dibagi N dikali 100%, di mana P itu adalah nilai akhir, F itu adalah skor yang diperoleh, N itu adalah skor maksimum, dan kategori pengetahuan dan sikap peduli lingkungan laut itu kita kategorikan dalam kategori sangat baik. Untuk rentang nilai besar atau sama dengan 75% sampai 100%, lalu untuk kategori baik itu besar atau sama dengan 50% sampai kurang dari 75%, lalu untuk kategori tidak baik itu besar atau sama dengan 25% sampai kecil dari 50%, dan kategori sangat tidak baik itu untuk persentase yang jumlahnya lebih kecil dari 25%. Adapun hasil dari penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan 4 indikator utama. Yang pertama itu hasil pengukuran terhadap pengetahuan tentang laut. Jadi subindikator dalam penelitian ini kita ambil dari 7 prinsip mendasar tentang pengetahuan laut dalam ocean literasi, ya, dalam literasi kelautan. Jadi satu subindikator itu ada yang dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan, ada yang 3 pertanyaan, ada 2 pertanyaan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata secara garis besar pengetahuan siswa itu berada pada kategori sangat baik dan tidak baik. Jadi yang untuk sangat baik itu ada pada untuk pertanyaan untuk item nomor 1, nomor 10, lalu nomor 2, lalu nomor 11, dan seterusnya. Lalu beberapa item pertanyaan juga menunjukkan bahwa pengetahuan siswa itu berada pada kategori yang sangat baik, yaitu seperti item pertanyaan nomor 5, pertanyaan nomor 4, pertanyaan 15, dan seterusnya. Nah, untuk beberapa subindikator ini, kadang ada beberapa subindikator itu memuat pertanyaan yang sama. Jadi satu pertanyaan itu
Jadi dia bisa mewakili beberapa subindikator seperti pertanyaan nomor 10. Jadi pertanyaan nomor 10 ini dia juga merupakan pengembangan dari subindikator pertama, dan pertanyaan tersebut juga pengembangan dari subindikator yang kedua. Nah, meskipun secara keseluruhan kategori pengetahuan siswa itu berada pada kategori sangat baik dan baik, tetapi masih ada juga dua pertanyaan di mana kategori pengetahuan siswa itu berada pada kategori tidak baik dan sangat tidak baik. Dan yang kategori itu berada pada item pertanyaan nomor 13. Nah, ini pada item pertanyaan nomor 13. Nah, item pertanyaan nomor 13 itu adalah item pertanyaan tentang rantai makanan, tentang pengaruh rantai makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Di mana di sini peneliti menanyakan bahwa yang namanya hiu itu merupakan predator yang suka memangsa ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Maka dengan banyaknya perburuan hiu dan berkurangnya spesies hiu akan menyebabkan lingkungan itu menyebabkan keseimbangan ekosistem itu lebih seimbang karena predator utamanya itu eh, jumlahnya berkurang. Padahal tidak. Rantai makanan itu sebenarnya harus terjaga keseimbangannya itu. Jumlah predator itu harus proporsional juga terhadap konsumen-konsumen yang ada di bawahnya. Jumlah predator utama itu harus seimbang terhadap jumlah konsumen-konsumen yang ada di bawahnya. Kalau seandainya predator utama berkurang jumlahnya seperti ikan hiu, tentu jumlah ikan-ikan yang ada di bawahnya itu akan lebih banyak, sehingga itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem itu sendiri. Lalu untuk item pertanyaan nomor 19 juga kategori pengetahuan siswa berada pada kategori sangat tidak baik. Di sini peneliti menanyakan kemampuan air laut dalam menyerap panas itu tidak ada kaitannya dengan yang namanya kalor jenis laut. Padahal kalor jenis air laut itu eh, dia dapat menyatakan seberapa bagus sih, seberapa baik suatu air laut itu dapat menyimpan panas. Karena kalau seperti yang kita tahu bahwa kalor jenis air laut itu sangat besar. Karena kalor jenis air laut itu sangat besar, maka air laut itu sendiri memiliki kemampuan dalam menyerap energi panas dalam jumlah yang sangat besar, tetapi dengan perubahan suhu yang sangat kecil. Karena seperti yang kita tahu, kalor jenis itu menyatakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk merubah suhu dari air laut sebesar 1 derajat untuk setiap gramnya itu. Dengan kalor jenis yang sangat besar, maka air laut dapat menyerap energi yang sangat banyak. Dan ketika air laut menyerap energi yang sangat banyak, perubahan suhunya itu sangat kecil. Karena untuk menaikkan suhu air laut itu dibutuhkan energi panas yang sangat banyak. Begitu juga saat air laut itu melepaskan energi panas. Jadi untuk menurunkan suhu air laut itu sebesar 1 derajat saja, air laut itu harus menyerap harus melepaskan energi panas yang sangat banyak. Jadi kalor jenis air laut yang sangat besar itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan air laut itu sendiri dalam menyerap energi panas tanpa merubah suhunya secara drastis, dan juga kemampuan air laut dalam melepaskan energi panas tanpa menyebabkan penurunan suhu yang sangat drastis. Nah, selanjutnya untuk sikap pelestarian lingkungan laut, jadi secara garis besar kategori sikap siswa ini berada pada kategori yang sangat baik, dan kategori kontribusi pembelajaran IPA terhadap sikap tersebut juga berada dalam kategori sangat baik, dalam kategori baik.
Dan seperti yang kita lihat bahwa persentase sikap pada beberapa item pernyataan itu lebih tinggi daripada persentase kontribusi pembelajaran IPA itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa eh, sikap tentang pelestarian lingkungan laut yang dimiliki oleh siswa itu sebagian besar merupakan hasil dari kontribusi dari pembelajaran IPA itu sendiri. Berarti pembelajaran IPA itu sendiri ada menanamkan sikap tersebut di dalam pembelajaran. Dan sekian persennya lagi, sisa persennya lagi, berarti siswa juga mendapatkan sikap tersebut di luar dari pembelajaran IPA. Apakah itu mungkin dari orang tuanya yang menanamkan ataupun dari hal-hal yang lainnya. Tapi ada hal yang harus kita soroti di sini bahwa pada item pernyataan 21 di sini siswa memiliki sikap yang tidak baik dalam hal upaya pelestarian lingkungan laut. Dan item 21 ini menyatakan bahwa uh, item nomor 21 ini berisi tentang pernyataan tentang keaktifan siswa dalam mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan laut. Jadi di sini uh, berdasarkan hasil penelitian berarti siswa ini kurang aktif dalam mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan laut. Untuk melestarikan lingkungan laut ini sendiri, tentu kita sebagai orang yang akan mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan laut, kita harus memiliki pengetahuan lingkungan laut yang baik. Karena dalam mengajak itu tentu kita akan melakukan persuasi terhadap masyarakat. Kalau kita tidak melestarikan lingkungan laut, apa dampak-dampak buruk yang akan kita alami dan apa hal-hal baik yang akan kita terima jika kita melakukan pelestarian terhadap lingkungan laut. Tentu untuk memberikan ajakan yang ilmiah seperti itu kita membutuhkan suatu pengetahuan lingkungan laut yang baik dan juga siswa juga harus memiliki yang namanya kemampuan berkomunikasi yang baik agar siswa dapat mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, ajakan yang ingin diberikan kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan laut itu. Sedangkan pada sikap yang lain, siswa berada pada kategori baik dan kontribusi pembelajaran IPA terhadap sikap tersebut juga dalam kategori yang baik. Nah, pada item nomor 21 ini kita bisa lihat bahwa ternyata pembelajaran IPA sudah berkontribusi secara baik sebenarnya dalam menanamkan sikap tersebut. Berarti pembelajaran IPA ada memberikan suatu ilmu bahwa kita harus sering mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan laut. Hanya saja ternyata banyak sekali dari siswa tidak menerapkan atau mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk hasil yang ketiga mengenai sikap pencegahan kerusakan lingkungan laut, berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bisa kita lihat bahwa untuk sikap ini sendiri kategori sikap siswa itu berada pada kategori baik dan sangat baik. Dan untuk kategori kontribusi pembelajaran IPA terhadap sikap tersebut juga berada pada kategori baik dan sangat baik. Dan hasil ini hampir tidak jauh berbeda ya dengan hasil dari pengukuran terhadap sikap pelestarian lingkungan laut. Di sini kita bisa lihat bahwa hampir sebagian besar sikap pencegahan kerusakan lingkungan laut yang dimiliki oleh siswa itu merupakan kontribusi dari pembelajaran IPA. Di sini kan bisa kita lihat pada beberapa item pernyataan seperti pada item pernyataan nomor 29 bahwa persentase sikapnya itu 58,3 dan hal tersebut merupakan kontribusi dari pembelajaran IPA sebesar 57,3. Berarti di situ perbedaan kontribusi pembelajaran IPA terhadap persentase sikapnya itu tidak terlalu jauh berbeda, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sikap tersebut itu memang hasil dari kontribusi dari pembelajaran IPA terhadap sikap tersebut. Dan begitu juga dengan item pernyataan yang lain.
Untuk sikapnya sendiri persentasenya 76,4 dan kontribusinya itu 76. Ini berarti menyatakan bahwa pembelajaran IPA itu sangat berkontribusi terhadap penanaman sikap cinta lingkungan laut dalam hal pencegahan kerusakan lingkungan laut. Nah, untuk hasil dari pengukuran sikap perbaikan kerusakan lingkungan laut, nah hasilnya sedikit berbeda dan bahkan berbeda dengan hasil dari pengukuran sikap-sikap yang sebelumnya, di mana di sini persentase sikap dari siswa tentang perbaikan kerusakan lingkungan laut itu ternyata berada pada kategori yang tidak baik, dan persentase kontribusi pembelajaran IPA terhadap sikap juga berada pada kategori sangat tidak baik. Jadi sikap atau perbaikan kerusakan lingkungan laut yang peneliti ukur pada penelitian ini seperti aktivitas-aktivitas mengenai aktivitas-aktivitas sebagai upaya perbaikan lingkungan laut, seperti rutinitas dalam membersihkan sampah di pantai dan laut, keaktifan dalam mengikuti penanaman mangrove, keaktifan dalam membersihkan tumpahan minyak di pantai dan laut, keaktifan dalam melakukan transplantasi terumbu karang untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang rusak. Hal ini dapat kita berikan pemakluman kenapa kategori sikap siswa ini berada pada kategori yang tidak baik. Ini wajar saja karena seperti yang kita ketahui 3 tahun terakhir ini kondisi kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, dan untuk siswa agar bisa melakukan aktivitas perbaikan kerusakan lingkungan laut ini, tentu siswa harus berkegiatan di luar rumah dan siswa harus berinteraksi dengan orang lain dalam melakukan aktivitas perbaikan kerusakan lingkungan laut. Dan hal itu sendiri tidak mungkin dilakukan oleh pembelajaran IPA karena pelaksanaan pembelajaran sendiri diamanahkan oleh kementerian maupun oleh Badan Kesehatan Dunia dari WHO bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring atau online untuk meminimalisir interaksi antar siswa untuk menekan laju penularan COVID-19 itu sendiri, sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran IPA dalam 3 tahun terakhir ini untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan laut ataupun untuk siswa aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan laut. Jadi wajar saja di sini kontribusi pembelajaran IPA terhadap sikap tersebut sangat tidak baik karena memang tidak memungkinkan dari pembelajaran IPA itu untuk memfasilitasi siswa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang untuk memperbaiki kerusakan lingkungan laut. Nah, harapannya karena sekarang karena situasi semakin membaik dengan adanya vaksinasi dan juga dengan seiring menurunnya jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia, jadi pembelajaran pun sudah beralih yang awalnya dari pembelajaran daring, lalu berangsur-angsur menjadi pembelajaran tatap muka terbatas, dan akhirnya sekarang pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka 100%. Tidak ada lagi pembatasan jumlah siswa di dalam kelas, dan tidak ada lagi pembatasan durasi pembelajaran. Maka diharapkan dengan pembelajaran yang kembali dilaksanakan secara tatap muka 100%, pembelajaran IPA dapat memfasilitasi siswa dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk memperbaiki kerusakan lingkungan laut dalam rangka untuk menanamkan atau menginternalisasikan sikap cinta lingkungan laut dalam hal memperbaiki kerusakan lingkungan laut. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat diberikan yaitu pada aspek pengetahuan profil sikap cinta lingkungan laut,
melalui pembelajaran IPA pada siswa SMP Negeri Sekota Tanjung Pinang. Kesimpulannya adalah yang pertama, pada aspek pengetahuan laut, pengetahuan siswa berada pada kategori baik dan sangat baik pada semua indikator, kecuali tentang dua pertanyaan, yaitu tentang pengaruh rantai makanan terhadap keseimbangan ekosistem di laut, serta pengaruh kalor jenis air laut terhadap kemampuan air laut untuk berubah suhunya, atau kemampuan air laut untuk menyerap kalor ataupun melepas kalor. Karena dalam peristiwa menyerap kalor dan melepas kalor, air laut akan berubah suhunya. Lalu kesimpulan yang kedua, pada aspek sikap pelestarian lingkungan laut, sikap siswa berada pada kategori baik, kecuali pada subindikator, yaitu keaktifan dalam mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan laut. Lalu pada kesimpulan ketiga, pada aspek sikap pencegahan kerusakan lingkungan laut, sikap siswa berada pada kategori baik dan sangat baik, begitu juga untuk kontribusi pembelajaran IPA-nya itu sendiri. Nah, untuk pada sikap pelestarian lingkungan laut, kontribusi pembelajaran IPA itu sendiri juga berada pada kategori baik dan sangat baik. Lalu untuk aspek sikap perbaikan kerusakan lingkungan laut, sikap siswa berada pada kategori yang tidak baik untuk semua indikator, dan untuk kontribusi pembelajaran IPA itu sendiri berada pada kategori sangat tidak baik untuk semua sikap atau semua indikator, dan hal ini wajar karena situasi dunia yang berada pada kondisi pandemi COVID-19. Cukup sekian pemaparan dari hasil penelitian saya bersama tim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.